situasi di mana mereka tidak terburu-buru. Mayoritas kan kalau sudah orang tua tahu terus begini, pengen di dolan cek ngomong pengen. Nah ini kan situasi yang tidak enak. Situasi apa tuh ketika memang dia sedang tidak ada aktivitas lain untuk dikerjakan, ajak ngobrol. Bukan berarti putrane jenengan digedang bisik binatang ya enggak. Masyarakat itu jangan sampai mereka mau dolan, mereka mau kunjung ke rumah teman ditahan diajak ngobrol, ini sudah enak rasanya hatinya. Yang kedua, jangan meluapkan emosi di depan anak. Anaknya mulai nangis, langsung deret-deret. Ayo nih sekolah, kenapa ini? Lugo anak ibu guru nih. Ibu ngamuk-ngamuk untuk guru nih. Lagi jangan di depan anak, jangan seperti ini. Ya, karena nanti anak ini akan berpikiran yang negatif. Yang ketiga, jangan mencari informasi dari orang lain. Jangan, karena orang lain belum tahu. Jika terjadi di sekolah, maka selesaikan di sekolah. Biasa orang tua datang ke sekolah emosi itu biasa ya, tak hadapi. Kalau emosinya reda baru tak ceritaki. Biasa orang tua itu dengan seragamnya polisi, tentara, ya kan nanti pegawai negeri tak depi, tapi wajib orang tua tahu kalau masuk gerbang sekolah apapun seragamnya panjenengan itu adalah orang tua, kekuatannya tetap kuat guru, karena guru yang tahu di sekolah. Jangan nyari informasi misalkan tetangganya yang nanti orang mau kejadian langsung saja ke sekolah, itu akan menambah terus permasalahan. Komunikasikan dengan guru kelas tanpa melibatkan anak. Saya yakin kok tidak ada guru yang pilih kasih, semuanya sama. Oke, yang ketiga yang selanjutnya yaitu development, membangun kembali peta korban, pelaku dan bystander pasca penanganan kasus perundungan. Tujuan utamanya mengembalikan kehidupan sosial sehari-hari. Apa yang dilakukan guru? Yang pertama, awasi keseharian korban untuk kembali bersosialisasi. Jadi tidak boleh guru masuk ruang guru ambekan doa, wis beres masalah wis beres. Tidak boleh, masalah tidak berhenti di situ. Awasi apakah korban sudah kembali bersama teman-temannya, apakah korban sudah bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, itu perlu. Yang kedua, awasi keseharian pelaku dalam mengontrol sikap agresifnya. Apakah masih sering melakukan penyerangan, apakah masih sering mengejek secara verbal, ini patut diawasi. Memang merubah mindset, mengembalikan korban pelaku bullying seperti semula itu tidak semudah gawe mie sedap. Karena mie sedap itu instan. Kalau ini tidak bisa instan, wajib pelan-pelan. Jadi tidak apa-apa, sabar dulu. Yang ketiga, awasi murid lain yang berpeluang terkena imbas, mungkin saksinya atau teman yang lainnya. Setelah ini diselamatkan, nanti korbannya ganti ini. Lah itu perlu diawasi. Jadi tidak boleh guru bernafas lega mengatakan, wis beres masalahnya, bocah wis dolanan meneh, wong tuane wis mulai wis guyu-guyu. Ya kan? Tidak selesai. Apakah orang tua harus diawasi? Lah monggo, mosok ya cek lucu nih anaknya wis dolanan meneh wong tuane metu pager isih sipur-sipuran. Anjir nih. Yo gak lucu ya, anaknya wis dolanan wong tuane isih tukaran. Itu ada tugas guru loh ya. Itu ada tugas guru. Nek wong tuane isih sipur-sipuran ya berarti wong tuane sing putus sekolah maneh jejer anake. Ya. Kemudian apa yang dilakukan orang tua? Pasca itu jaga komunikasi dengan anak lebih intens untuk korban dalam menguatkan bahwa dirinya tidak sendiri. Ya, lebih sering didampingi, lebih sering diajak ngobrol, lebih sering diajak jalan. Ayo dok pasar malam. Ojo emang-emang ada anake. Apa pasar malam sak jalan kayak 1.000 sing numpak sing tuku iki sing tuku iku. Ndak. Nanti semua itu akan terbayarkan. Yang kedua, untuk pelaku menanamkan mindset tindakan yang sesuai. Jadi ditanamkan terus bahwa tindakan sesuai itu harusnya seperti ini, kita harus berlaku seperti ini dan sebagainya. Dan terakhir, saya mengucapkan terima kasih untuk materi yang saya sampaikan. Ini hanya sekedar sharing. Monggo nanti kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan silahkan.
kalau saya tidak ngatasi, ada pakatnya Bu Indarti nanti yang membantu saya karena beliau juga konsultan saya. Harapan saya Bapak Ibu, seperti judul kita, adanya sinergitas orang tua dan guru khususnya untuk perkembangan peserta didik. Tidak